Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Geger dan viral video Gus Miftah. Gus. Gus. Woi Gus. Udah beda loh Gus. Gus Miftah itu sekarang setidaknya menduduki posisi pejabat publik. Kalau kemarin itu kan ya boleh dibilang free lah ya. Sekarang selain menjadi penceramah, menduduki jabatan publik. Biar bagaimanapun, pasti setiap peristiwa ya akan dikait-kaitkan dengan jabatan Gus Miftah yang sekarang. Pasti itu resiko itu. Ini gue ingetin ini dulu nih Gus. Saya dari dulu senang ngikutin ceramah Gus Miftah karena vulgar, disampaikan bener-bener natural, nggak yang dibikin, dibumbuin candaan-candaan. Yang candaan itu anak muda sekali, gaya komunikasi anak muda banget, yang lekat dengan bumbu-bumbu pisuan-pisuan akrab dan pisuan-pisuan candaan gitu. Itu yang membuat kemudian materi-materi pengajiannya gampang dicerna, gampang masuk, dan gampang dipahami. Tapi karena saking kebiasaan ini, dan ini mungkin ya nggak ada efek apa-apa dan berimpact apapun gitu ya, karena memang sudah dari dulu seperti ini penampilan Gus Miftah. Tapi begitu sekarang menjadi pejabat publik dengan gaya komunikasi yang seperti ini, langsung diserang netizen habis-habisan. Misalnya, cok, kok jaran matane, ya kayak gitu-gitu Anda. Itu kan kalau di lingkungan saya, di lingkungan kampung saya, itu tuh gaya komunikasi yang sesama anak muda biasa banget dan merupakan candaan gitulah kira-kira lah. Satu sama lain tidak ada yang tersinggung dan tidak sakit hati dan tidak merasa dipisu-pisui. Nah, ketika Gus Miftah menjadi pejabat publik, kata-kata ini masih dipakai. Dan kemudian waktu itu ditujukan kepada pedagang es, ya udah dikaitkan kemana-mana. Gus Miftah dirujak sama netizen. Es temu si Angkara masih? Ya udah jual sana dulu, goblok. Ya mungkin tidak sama dengan kata-kata ini, itu menjadi cok-cok dalam pengajian itu, menjadi bumbu-bumbu dalam gaya komunikasi Gus Miftah. Tapi sekali lagi karena menjadi pejabat publik, lantas kemudian dikait-kaitkan dengan kebiasaan Mas Gibran ketika nonton bola di stadion, ketika nonton konser di salah satu konser musik, banyak pedagang yang berkeliling bawa es di atas kepala gitu. Ketika itu lewat di depan Gibran, pasti langsung diborong dan disuruh bagiin gratis. Itu pasti nanti ada lewat lagi, diborong lagi, gratis lagi. Kemudian dikait-kaitkan dengan ini. Ya, bagaimana kita harus akui, Mas Gibran mau waktu itu menjadi wakilnya Pak Prabowo. Ini berkat peran besar Gus Miftah juga, salah satu Gus Miftah juga yang quote and quote merayu supaya Mas Gibran mau menjadi wakilnya Pak Prabowo. Sama ya, karena kecintaan Pak Prabowo Subianto terhadap UMKM. Nah, peristiwanya Gus Miftah dikait-kaitkan lagi dengan Pak Prabowo. Wong presidennya aja melindungi UMKM, membina UMKM, malah sekarang melunasi hutang-hutang UMKM. Lah kok Gus Miftah ada peristiwa seperti ini? Yang sabar ya Gus. Ada. Gri, seperti apa sih Gri videonya? Gri, coba lihat Gri. Oke, lihat. Es tehmu oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. No. Asli apa? Saya sering banget dengar ceramahnya Gus Miftah. Jok-jok yang semacam ini saya yakini jok. Karena sudah biasa banget dengan kata-kata yang seperti ini. Misuh-misuhnya gitu tuh seringkali menjadi jok-jok dalam sela-sela ceramahnya. Ini aku yakini ini jok. Ya, ini bercanda
Dan tapi kemudian ya kita juga harus maklum juga, persepsi netizen kan pasti beda-beda. Loh, kok ini ngatain orang, goblok-goblokin orang katanya. Tukang es lagi, bakul es lagi digoblok-goblokin ya. Ya, kemudian ada peluang hatersnya Gus Miftah biar bagaimana? Kan kita masing-masing punya haters nih. Langsung bangkit menyerang. Yang tadinya bukan haters ikut-ikutan menyerang. Akhirnya terakumulasi, ramelah di media sosial. Gus, udah kayaknya sih harus diudahin sih Gus. Kayak komunikasi yang miso-miso ya. Dulu belum pejabat publik ya, sekarang udah gitu. Mungkin tetap ya dengan gaya komunikasi yang bercanda, tapi sudah lagi tidak memakai miso-miso. Apa sih ini miso-miso? Miso-miso itu dalam bahasa Indonesianya apa ya? Pengumpatan-pengumpatan, ngumpat-ngumpat, mengumpat orang lain. Tapi ini tidak dalam konotasi yang mengumpat. Ya dipakai bercanda gitu. Aduh. Nah, karena ini viral dan ya Gus Miftah secara gentleman meminta maaf kepada yang bersangkutan, meminta maaf kepada masyarakat luas, terutama netizen, dan meminta maaf kepada seluruh umat karena umat Gus Miftah banyak banget dan tersebar dari Sabang sampai Merauke. Coba kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman menanggapi yang viral hari ini. Yang pertama, dengan kerendahan hati saya minta maaf atas kekhilafan saya. Saya memang sering bercanda dengan siapapun, maka untuk itu atas candaan kepada yang bersangkutan saya akan meminta maaf secara langsung dan mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini yang merasa terganggu dengan candaan saya, yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Untuk itu saya minta maaf. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya. Tapi secara gentleman, Gus Miftah meminta maaf kepada masyarakat. Even yang bersangkutan sendiri dalam peristiwa ini, Son Aji yang jualan es, yang tukang es, yang disebut dikata-katain itu, ya tidak merasa sakit hati apapun. Wong Son Aji ini sebenarnya juga jamaahnya kok. Dimanapun Gus Miftah ceramah, Kong Haji itu juga selalu ikut hadir sepanjang masih terjangkau oleh Kong Haji dengan naik motor. Sebenarnya ini juga muridnya, sebenarnya ini juga umatnya, sebenarnya ini juga jamaahnya. Tapi apapun, Gus Miftah tidak mempermasalahkan itu dari pembenci atau dari yang suka dengan Gus Miftah. Bahkan ini ada peristiwanya dan Gus Miftah merasa ini salah, meminta maaf kepada netizen dan masyarakat luas, serta yang paling utama meminta maaf kepada Son Aji selaku penjual es. Tidak berhenti sampai di situ, Gus Miftah datangin rumah langsung Son Aji dan minta didampingi aparat desa sampai Ibu Camat hadir di dalam pertemuan dengan rumah Son Aji. Intinya ya pengen disaksikan secara pribadi betul-betul Gus Miftah meminta maaf atas kegaduhan peristiwa ini. Tapi yang luar biasa adalah sepanjang pertemuan itu di rumahnya Son Aji, Gus Miftah terus memeluk Son Aji, tidak dilepas-lepas. Karena ini sekaligus juga menunjukkan ketulusan Gus Miftah atas kesalahan ini dan meminta maaf karena tidak bermaksud apapun, apalagi menyinggung, mengata-ngatain, merendahkan dan lain-lain. Ya. Dan Gus Miftah meminta izin untuk mengadakan pengajian. Gus Miftah semuanya yang membiayai akidahnya sebelum tanggal 17 Desember ini di rumah Kong Haji. Tentu kalau di rumah tidak memungkinkan bisa di lapangan atau bisa di jalan. Tapi yang punya hajat Son Haji. Dideklar atau diikrarkan Son Haji. Wah luar biasa ini. Padahal untuk menyelenggarakan pengajian Gus Miftah kan ya semua orang juga pasti tahu lah ya berapa biayanya. Inilah yang kemudian apa ya mungkin teguran dari Allah untuk Gus Miftah, tapi justru membawa berkah untuk orang lain, membawa berkah untuk jamaahnya. Son Aji dengan segala
keikhlasan dan tangan terbuka menerima permintaan maaf dari Gus Miftah, dan sebenarnya juga tidak ada apa-apa, tidak ada yang dirasakan. Cuman memang belakangan setelah video ini viral, Son Aji mengaku kurang tidur. Kenapa kurang tidur? Karena saking banyaknya wartawan, saking banyaknya tamu, saking banyaknya orang yang minta keterangan, minta konfirmasi atas peristiwa itu. Weh, kok Haji menjadi terkenal. Inilah yang disebut duka membawa nikmat. Coba kita lihat. Pokoknya Pak Bu Camat, Pak Lurah, dukung Mas Son Aji. Apapun itu senajan niatnya beliau. Kalau saya salah, tolong dimaafkan. Iya, saya sudah maafkan, saya sudah ikhlaskan. Dan kita juga nggak nyongkot guyon kita biasa nih. Iya. Kan sering berhaji Bu, jadi guyon biasa nih. So viral ini, seram ini. Ya semoga-moga dari rezekimu. Amin. Angkat derajat keluarga. Amin. Rezeki berkah. Amin. Nanti mawon, kalau tak golek jadwal kali Abdul Zaidan, minggu Maret saat ini kalau ngurusi macam-macam. Kayak pengajian untuk beri uang. Ya, siap. Oh, tuan rumahnya Son Haji Bakul S. Itu sih. Alhamdulillah Pak, insyaallah Pak. Oh, Pak Lurah dan Pak Joko boleh ke lapangan mau. Oh, iya. Nutup jalan aja. Tuan rumahnya Son Haji. Ya, Pak. Hari ini ngaturi ramai Gus Miftah tapi buatan 2018. Caranya seperti ini gitu. Masih Allah kersake ngaten. Pokoknya apa dimaafkan, gue sih. Ya, saya sudah maafkan. Lahir. Sekitar 1 minggu Itu dari awal aku wis paham guyon apa wis paham. Nutup jalannya. Nutup jalan. Mungkin. Wis ngaji pokoknya. Tapi Alhamdulillah. dibantu tutup jalan, Bu. Ya. Pak Lurah, Pak Sekdes, Pak Bu Camat. Seperti Batur Nabi itu yang lain tutup jalan. Ya, tapi mobilitasnya lebih sehingga pengguna jalan Ya, bisa mengalihkan. Iya. Kados gandrung nabi. Iya. Dan ini masyarakat Karangtaruna siap membantu ya. Tempat ya Pak, terus oke, Kita wonten minggu ini kok Gus. Sebelum tanggal 17 insyaallah. ya sebentar. Nggih. Siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selalu akan ada hikmah positif di balik semua peristiwa yang kita jalani. Jadi intinya kalau semua kemudian kita berpasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan mencari jalannya. Allah akan membantu jalannya, dan itu kebenaran untuk kita semuanya. Mudah-mudahan dengan peristiwa ini berkah dan rezeki yang berlimpah juga untuk Pak Son Aji. Dengan berbagai macam jalan Allah menemukannya itu, ya. Dengan begini kan kemudian ya rezekinya menjadi terbuka. Pak Son Aji, terima kasih banyak keluhuran, keleluasaan hatinya yang telah memawakan peristiwa ini. Kepada Gus Miftah, Gus, gaya komunikasinya dirubah, Gus. Soalnya pejabat publik yang mengandung popiso, miso-miso, yang jaran-jaran, yang sejenis itu. Saya juga sering juga glogok jaran gitu. Mendingan nggak usah dipakai dah, karena udah pejabat publik kan. Kalau dulu kan masih ya feel free lah, gitu, supaya lebih aman lagi. Oke, teman-teman, clear ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.